Saat ini kita sudah ada di websitenya kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id. Ini adalah website untuk mendaftar KIP kuliah di tahun 2025. Ini ada menu login siswa, kemudian di bawah ada akses akun, ada panduan, dan FAQ. Untuk teman-teman yang mau mendaftar akun, tentu bisa klik login atau bisa klik akses akun. Coba kita ke akses akun. Nah, di bagian akses akun ini, teman-teman bisa login. Bagi teman-teman gap year di tahun 2024 yang sudah punya akun dan sudah melakukan klaim akun, nanti untuk pendaftaran KIP kuliah di tahun 2025 cukup memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang didapatkan setelah klaim akun pasca servernya down di tahun 2024 lalu. Kalian nanti tinggal klik masuk, kemudian akan diarahkan untuk proses pembaharuan akun, mengisi email yang diperlukan, lalu dikirimi nomor pendaftaran dan kode akses baru di tahun 2025. Sedangkan teman-teman gap year yang di tahun 2024 atau di tahun 2023 sudah punya akun, terutama yang di tahun 2024 punya akun tetapi tidak melakukan klaim akun pada saat servernya down, maka kalian harus klaim akun terlebih dahulu. Kita buka di new tab. Nah, untuk klaim akun teman-teman diminta masukkan NIK, NISN, NPSN, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, kemudian klik CAPTCHA, lalu verifikasi data. Nanti diminta memasukkan email, kemudian akan dikirimi nomor pendaftaran dan kode akses ke emailnya. Sedangkan untuk lulusan 23, 24, 25 yang sama sekali belum pernah bikin akun, maka kalian harus bikin akun terlebih dahulu. Ya, di sini yang belum punya akun daftar sekarang, gitu ya. Jadi coba kita contohkan. Kita klik daftar sekarang. Di sini jelas ya keterangannya hanya untuk lulusan 25, 24, 23. Lulusan sebelumnya nggak bisa. Diminta masukkan NIK, NISN, NPSN, dan email. Coba kita mulai. Setelah semuanya terisi, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul ya nama lengkapnya siapa, kemudian asal sekolahnya dari mana, tanggal lahirnya muncul, kemudian keterangan sosial ekonominya terdata di PPKE Desil 2, lalu diminta masukkan email lagi. Setelah itu centang ini ya, saya menyatakan data yang diinput, proses pendaftaran akun KIP sudah benar dan sesuai, centang, klik daftarkan akun. Nah, berhasil, diminta untuk cek emailnya. Nah, di bagian atas ini muncul keterangan informasi akun, kita klik, nanti kita gunakan nomor pendaftaran dan kode aksesnya untuk mendaftar KIP kuliah 2025. Kita kembali ke beranda, masukkan nomor pendaftaran, masukkan kode akses, lalu klik masuk. Nah, nanti keterangannya NIK Anda akan terdata dalam PPKI Desil 2. Banyak yang bertanya, kok saya terdata di DTKS tapi nggak muncul desilnya? DTKS itu nggak ada desilnya. Ada yang muncul keterangan DTKS-nya saja, ada yang muncul keterangan PPKE dan desilnya tentu, ada yang muncul DTKS dan PPKE-nya, itu tergantung pemadanan data. Jadi tidak perlu khawatir yang keterangannya hanya DTKS saja nggak ada desilnya ya nggak apa-apa, yang penting kan DTKS. Dalam pendaftaran KIP kuliah kategori miskin itu yang penting DTKS. Yang PPKE yang kategori miskin itu hanya desil 1 sampai 3. Selebihnya itu sebenarnya tidak dipergunakan dalam penilaian dalam pendaftaran KIP kuliah, gitu ya. Kemudian banyak juga yang bertanya, yang DTKS kok isiannya sama banyak dengan yang tidak terdata di DTKS? Sesuai dengan ketentuan rilis Kemendiktisaintek, memang isian datanya sama banyaknya, tidak ada pembedaan. Jadi teman-teman harus mengisi dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, rencana, prestasi. Nanti kalau semua sudah lengkap akan muncul menu seleksi. Ini masih belum kita isi, maka keterangannya silang semua. Baik, kita mulai dengan pengisian menu biodata. Apa saja yang harus kita isikan pelan-pelan, jadi nanti tolong dipahami ada beberapa titik penekanan yang perlu kita jelaskan secara panjang lebar juga, jadi agak sabar bahwa tentu tutorialnya akan lebih panjang. Kita klik dari perbaharui biodata. Pertama-tama teman-teman diminta upload foto pribadi dengan ketentuan maksimal 300 KB. Kita klik browse.
kita pilih. Nah, sudah ke-upload. Kemudian data dasar siswa. Silahkan dicek NISN-nya, nama lengkapnya apakah sudah benar, NIK-nya sudah benar atau tidak. Kemudian nomor KIP ini nggak bisa diinputkan, nomor KKS juga nggak bisa diinputkan. Informasi terdata di DTKS ini nanti akan otomatis tersambung. Jika terdata tentu keterangannya terdata, jika tidak tentu keterangannya tidak. Kemudian informasi PPKE juga nggak bisa diedit. Ini sudah dari data sensus kalau nggak salah BKKBN tahun 2020 tahun 2021. Lalu informasi asal sekolah. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, sudah terdata di DTKS tapi kok tidak terdata? Itu kenapa? Apa penyebabnya? Kemudian punya KIP kok nomor kartu KIP-nya nggak muncul? Itu kenapa? Apa penyebabnya? Satu-satu ya. Jadi teman-teman, tidak semua informasi bahwa kalian terdata di DTKS, kalian punya KIP, tidak semua informasi bisa tersambung dengan mudah. Dan penyambungan data itu rumit, sehingga kadang juga yang sudah terdata di DTKS tapi tidak muncul. Itu sebenarnya tidak masalah, yang penting nanti pada proses seleksi yang punya KIP, yang punya DTKS, itu silahkan dibuktikan aja. Kalau terdata di DTKS ya minta surat keterangan terdata di DTKS dari Dinas Sosial. Yang punya kartu KIP masih aktif ya silahkan dibuktikan kartunya dan riwayat pencairannya di kelas 3 terakhir. Kan banyak yang punya kartu KIP tapi sudah nggak aktif lama, itu tentu tidak bisa dijadikan rujukan untuk bisa muncul nomor KIP-nya di websitenya KIP Kuliah, seperti itu. Lalu teman-teman pertama diminta mengisikan tahun lulus, silahkan dipilih, kemudian tempat lahir, lalu tanggal lahir sebenarnya sudah secara otomatis tersambung ke Dapodik, tapi kalau keliru silahkan diedit. Lalu jenis kelaminnya juga informasinya sudah tersambung dari Dapodik, tinggal pilih agama, kemudian alamat tinggal. Untuk alamat tinggal ini kita wanti-wanti bahwa alamat ini sesuai dengan alamat kalian saat ini. Kita sampaikan bahwa kalau memang alamat di kartu keluarga berbeda dengan alamat saat ini, harusnya alamat kartu keluarga itu segera diperbaharui. Di beberapa waktu yang lalu itu ada siswa pelamar KIP Kuliah yang alamat tinggalnya itu tidak sesuai KK karena pada proses seleksi berkas diminta mengumpulkan fotokopi KK, kemudian ternyata pada proses survei yang dikunjungi adalah alamat sesuai dengan KK, maka akibatnya tim seleksi survei menganggap alamatnya bodong sehingga dinyatakan tidak lolos KIP Kuliah. Makanya alamat tinggal ini diisi selengkap-lengkapnya untuk keperluan survei dan harusnya dokumen kependudukannya bisa segera dirubah. Tidak harus sekarang dirubahnya, nanti sebelum proses seleksi KIP Kuliah dilakukan harusnya sudah berubah alamat di KK-nya agar lebih aman ketika sewaktu-waktu ada proses survei. Kemudian kabupaten kota silahkan dipilih ya, kemudian kode pos ini juga silahkan dipilih, lalu emailnya secara otomatis muncul. Kode pos ini kayaknya sesuai Dapodik sudah muncul. Ini nomor telepon dan nomor handphone. Misalnya nomor telepon kalian kasih nomor handphone kedua kalian atau nomor HP orang tua itu nggak apa-apa. Kemudian ini nomor handphone kalian wajib diisi dan nomor handphone ini wajib up to date ya. Yang kira-kira ada WhatsApp-nya atau mungkin masih melekat di kartu kalian, karena takutnya nanti ketika keterima di SNPP atau SNPT nanti ada informasi lewat WhatsApp yang harus kalian lengkapi gitu ya. Jadwal-jadwal seleksi bisa saja nanti dikirimkan lewat nomor handphone yang kalian isikan di websitenya KIP Kuliah. Kemudian ini keterangan berasal dari panti asuhan atau tidak, silahkan dipilih iya atau tidak. Kalau semua sudah terisi teman-teman silahkan perbaharui biodata. Berhasil, di sini ada keterangan centang, berarti bagian biodata sudah terisi. Kemudian ini nggak bisa diedit, KIP nggak bisa diedit, KKS juga nggak bisa diedit. Lalu di bagian bawah ini ada keterangan bantuan sosialnya. PKH tidak menerima, BPNT menerima, PBI tidak menerima, Banpres ini tidak menerima. Gini ya teman-teman, kalau misalnya
penerima BPNT, berarti teman-teman bisa melampirkan kartu BPNT-nya kalau ada gitu ya. Kalau orang tuanya penerima PKH ya bisa dilampirkan kartu PKH-nya nanti di dokumen pendukung ekonomi. Itu catatan untuk bagian biodata. Kita lanjut ke pengisian menu keluarga. Di sini sebagian sudah ada isiannya berdasarkan data Dapodik gitu ya teman-teman. Tetapi kalau memang tidak sesuai ya silahkan diedit juga. Kita mulai dengan perbarui data keluarga. Di bagian pertama, teman-teman diminta upload foto bersama keluarga. Foto bersama keluarga ini kalau bisa ya tentu lengkap. Tapi banyak kasus yang bilang nggak bisa lengkap. Gara-gara ada yang kerja, gara-gara ada yang mondok, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau nggak bisa lengkap ya tentu sementara tidak apa-apa. Nanti ketika ada momen misalnya lebaran bisa lengkap, ya silahkan jepret foto lagi nanti diunggah lagi. Di sini ketentuannya maksimal 300 KB, kalau bicara foto terbaru itu ya maksimal 3 bulan terakhir. Tetapi kalau teman-teman ada foto yang lengkap dan itu 1 tahun terakhir atau maksimal 2 tahun terakhir ya tidak apa-apa. Kalian gunakan foto itu asal tidak ada perubahan signifikan dari sisi fisik dan lain sebagainya berkaitan dengan kondisi keluarga kalian gitu ya. Jadi teman-teman yang belum lengkap ya tidak apa-apa. Foto keluarga minimal berapa orang Kak gitu ya. Kalau misalnya yatim piatu kemudian satu kakak hanya 1 orang, tetapi kalau 1 orang itu kan tentu ada yang menanggung kehidupanmu sehari-hari. Kebutuhanmu sehari-hari itu ditanggung siapa? Pasti ada wali. Nah, kamu foto sama wali kamu meskipun kakaknya berbeda gitu ya. Jangan sampai foto bersama keluarga kok cuman 1 orang gitu ya. Kalau 1 orang itu ya mungkin bisa disebut keluarga kalau sudah punya kakak. Tetapi kalau 1 orang itu kayaknya nggak tepat deh gitu ya dengan berbagai kasus dan kondisi yang dikatakan foto bersama keluarga minimal 2 orang gitu ya. Lalu memang ada problem juga ketika pengisian NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga. Ketika yatim piatu yang tunggal tadi 1 kakak sendiri, berarti NIK kepala keluarga saya isi dengan NIK saya dong Kak. Kemudian nomor kartu keluarga saya isi dengan nomor kartu keluarga saya dong Kak. NIK kepala keluarga ini harusnya berkorelasi dengan informasi ayah gitu ya. NIK kepala keluarga ini adalah wali kalian, kemudian nomor kartu keluarganya kalau merujuk pada detail informasi ayah ya harusnya itu adalah nomor kartu keluarga wali kalian ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya masih lengkap enak ya. NIK kepala keluarga adalah NIK ayah, kemudian nomor kartu keluarga tinggal lihat di kartu keluarga. Tetapi ada kasus juga di kartu keluarga itu ayahnya sudah meninggal, kartu keluarganya belum diperbarui. Maka NIK kepala keluarga ini lebih baik diisi dengan NIK ibu. Gitu. Sesuai dengan kartu keluarga terupdate. Sebenarnya paling enak seperti itu, tetapi di beberapa case ini si pembuat aplikasi pengen menyambungkan NIK kepala keluarga sama informasi ayah, karena informasi ayah ini adalah orang yang menanggung kebutuhan hidup kalian termasuk untuk kebutuhan pendidikan atau kuliah kalian kan seperti itu. Daripada kalian bingung gitu ya untuk pengisian NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga, kita sarankan sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki aja, sesuai KK aja. Nanti berkaitan informasi ayah nanti kita jelaskan berdasarkan beberapa kasus-kasus yang terjadi gitu aja daripada bingung gitu. Nah, ini bagian informasi ayah, informasi ibu. Kita ke informasi ibu dulu, karena untuk informasi ibu ini tidak bisa diisi dengan nama ibu tiri, melainkan pengisiannya berdasarkan nama ibu kandung, kemudian statusnya apakah masih hidup atau sudah meninggal, kemudian pendidikannya silahkan dipilih, pekerjaannya silahkan dipilih. Ketika tidak ada di pilihan, ya tentu pilihannya ialah lainnya. Ketika misalnya ibu rumah tangga ya ketik aja tidak bekerja. Meskipun sebenarnya ibu rumah tangga itu ya bekerja untuk keluarga gitu ya. Tetapi karena pilihannya tidak memadai ya udah di
klik tidak bekerja aja. Kemudian detail ibu ya diceritakan kondisi ibu saat ini, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan kondisi kesehatan, serta hal-hal lainnya yang boleh kalian ceritakan di sini, gitu ya. Kita ke informasi ayah. Nah, informasi ayah ini berkaitan dengan orang yang menanggung kebutuhanmu sehari-hari, termasuk pendidikan. Makanya di status hubungannya ini ada pilihannya. Apakah dia ayah kandung statusnya, ataukah ayah tiri atau wali. Jadi pengisian informasi ayah itu kalian terlebih dahulu harus memutuskan status hubungan orang yang kalian masukkan di sini itu statusnya sebagai apa. Kalau kedua orang tua masih lengkap, enak. Di sini diisi ayah kandung. Kalau misalnya ayah meninggal, ibu tidak menikah lagi, tentu ini diisi nama ayah kandung, kemudian statusnya sudah wafat, di sini ayah kandung, dan seterusnya, gitu ya. Untuk detail ayah karena sudah wafat, ya berarti dikasih keterangan sudah meninggal dunia. Lalu misalnya bercerai, tetapi ibu tidak menikah lagi, di sini tetap diisi dengan nama ayah kandung. Kemudian status ayah bercerai, status hubungan ayah kandung, pendidikannya diisi sesuai dengan pendidikan yang kamu tahu. Pekerjaannya, karena ada dua kasus ya, ketika ayahmu masih transfer uang, masih bertanggung jawab setiap bulan, maka pekerjaan ini masukkan sesuai dengan pekerjaan yang digeluti ayah kalian. Tetapi misalnya bercerai, kemudian ayah kalian lepas tanggung jawab pada nafkah kalian setiap bulan, ya ukurannya harusnya setiap bulan. Kalau setahun sekali itu ya nggak ngasih itu. Jadi harus ukurannya setiap bulan, tapi kalau nggak ngasih setiap bulan ya berarti pekerjaan ayah dianggap tidak bekerja gitu aja. Detailnya karena sudah cerai dan ayah tidak menafkahi saya, maka ayah tidak memberikan kebutuhan hidup kepada saya. Gitulah, kira-kira seperti itu. Itu kasus ketika cerai gitu ya, dan ibu tidak menikah lagi. Untuk kasus selanjutnya, ketika misalnya ibu menikah lagi, kalian ikut ibu tentunya gitu ya, dan kemudian ayah tiri kalian itu menafkahi kalian, kalian sekakak dengan ayah tiri, maka di sini diisi dengan nama ayah tiri. Status ayah tentu masih hidup, kemudian status hubungan ayah tiri. Kemudian pekerjaannya ya tentu pekerjaannya apa, ayah tiri kalian, detailnya seperti apa, dijelaskan, oh pekerjaannya apa, pendidikan terakhir apa, kondisi kesehatan apa, kemudian penjelasan-penjelasan lainnya, biasanya tanggungan gitu ya, disebutkan di sini. Lalu misalnya ibu menikah lagi, kalian sekakak dengan ayah tiri, tetapi ayah tiri tidak menafkahi kebutuhan kalian karena kalian malah dititipkan sama kakek nenek, makan, minum, kemudian uang saku sekolah, ya kakek nenek, ya berarti nama ayah ini isi aja dengan nama ayah kandungmu dengan status bercerai atau sudah wafat gitu ya. Jadi kalau ayah tiri nggak tanggung jawab, nggak perlu diisi di websitenya KIP Kuliah. Kemudian status hubungannya ialah ayah kandung, pendidikannya sesuai dengan pendidikan yang dialami, kemudian pekerjaannya tidak bekerja, kemudian berkaitan detailnya isi bahwa karena bercerai ayah sudah tidak kasih nafkah kepada saya, gitu aja. Lalu kalau misalnya yatim piatu atau mungkin broken home, kemudian sepenuhnya kalian masuk kakek nenek, maka di sini nama ayahnya, nama kakek, atau nama nenek, atau nama paman, atau nama kakak gitu ya. Ya disesuaikan aja. Kalau ibu sudah nggak ngasuh kamu, kemudian kalian ikut siapa gitu ya, satu kakak dengan itu yang ngasuh kalian, maka di sini itu adalah nama wali kalian, status hubungannya wali, kemudian status ayahnya masih hidup tentunya, kemudian hubungan wali ya. Kalau wali ini ada hubungan walinya, keluarga ayah atau ibu, kerabat jauh, dan lainnya lah gitu. Kemudian pendidikannya, pendidikan wali kalian, pekerjaannya, pekerjaan wali, kemudian detailnya ya detailkan detail pekerjaan, pendidikan terakhir, dan kondisi kesehatan wali kalian. Ini contoh detail ayah ya, misalnya ayah saya berusia 40 tahun, pekerjaan ayah sebagai petani, lahan sawah garapan 1 hektar, jadwal kerja fleksibel, kondisi kesehatan masih fit, kemudian pekerjaan sampingan kuli bangunan, saya anak sulung gitu ya, anak paling tua, saya punya
2 adik, 1 kelas 3 SMP dan 1 lagi kelas 4 SD. Ayah tentu tidak kuat jika harus mengkuliahkan saya. Ayah punya riwayat kesehatan dan masuk rumah sakit karena COVID-19. Misalnya seperti itu. Jadi ceritakan kondisi ayah, minimal menjelaskan berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan terakhir, dan kondisi kesehatan. Di sini nggak saya sebutkan pendidikan terakhirnya ya, pendidikan terakhir SD misal gitu ya, ditambahkan seperti itu contoh detail ayah. Lalu berkaitan dengan informasi jumlah tanggungan, jadi kita harus merevisi dari tutorial di tahun-tahun sebelumnya karena kita cocokkan dengan panduan tahun 2014 yang itu dirilis oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan panduan pendaftaran bidik misi. Yang dimaksud dengan jumlah tanggungan orang tua itu artinya ayah dan ibu itu tidak dihitung. Maka di kakak itu ada berapa orangnya, dikurangi ayah dan ibu, dikurangi orang yang sudah bekerja, dan dikurangi orang yang statusnya sudah menikah gitu ya. Jadi misalnya di kakak itu ada 7 orang, maka dikurangi ayah ibu tinggal 5 orang, kemudian dikurangi yang bekerja misalnya 1, tinggal 4 orang. Misalnya ada kakak kalian perempuan baru menikah tetapi belum bikin kakak baru, ya dikurangi kakak kalian, berarti tanggungannya tinggal 3 seperti itu. Jadi misalnya yang tidak bekerja dan tidak menikah itu 3 orang, kamu kemudian 2 adik kamu masih sekolah seperti itu. Lalu nomor telepon orang tua, ini jadi isikan nomor HP orang tua gitu ya. Jadi untuk jumlah tanggungan jelas ya, antara pengisian akun SNPMB dan KIP kuliah sama, penafsirannya sama, harusnya jumlah isiannya sama. Tapi ketika di websitenya SNPMB salah ya, untuk pengisian di websitenya KIP kuliah yang penting benar. Jadi kalau ada salah-salah sedikit di websitenya SNPMB itu tidak apa-apa, tetapi kalau di websitenya KIP kuliah diusahakan yang paling benar gitu ya. Jadi itu untuk menu keluarga. Oke, kali ini kita mengisi menu ekonomi ya. Coba langsung kita perbaharui ekonomi. Di bagian ekonomi, teman-teman nanti diminta untuk mengisi dokumen pendukung keadaan ekonomi. Nah, dokumen pendukung keadaan ekonomi itu disesuaikan dengan keterangan yang ada di biodata. Ketika teman-teman terdata di DTKS, kemudian di menu biodata, nomor KIP-nya muncul, teman-teman boleh milih dokumen pendukungnya itu adalah nomor KIP atau surat keterangan terdata di DTKS. Kalau melihat grade prioritas tertinggi, tentu bisa pakai kartu KIP. Bagi teman-teman yang punya PIP dan masih aktif sampai kelas 3, kemudian tidak ada kartunya, kalian bisa cek di websitenya pip.dikdasmen.go.id, kemudian di sini masukkan NISN, NIK, terus ketik hasil perhitungan, cek penerima PIP. Jika memang diterbitkan kartunya, kalian bisa download kartunya. Ketika kartunya nggak diterbitkan ya berarti tidak bisa dilampirkan gitu aja. Jadi rujukannya kartu KIP yang diupload di sini harus aktif gitu ya. Aktif itu tandanya nomornya terdeteksi di bagian biodata. Atau mungkin di kelas 3 masih cair, atau mungkin ketika kalian cek di websitenya PIP ini muncul kartu PIP digital dengan keterangan berlaku. Kalau keterangannya tidak berlaku ya berarti kartunya sudah tidak cair. Lalu kalau terdata di DTKS, keterangannya terdata di DTKS, teman-teman tinggal minta surat keterangan terdata di DTKS dari Dinas Sosial. Minta surat keterangan DTKS ini di Dinas Sosial karena nyetaknya lewat aplikasi SIKSNG yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Biasanya di desa atau kelurahan belum punya aplikasinya, fiturnya berbeda. Untuk minta surat keterangan terdata di DTKS, minta surat pengantar dari desa atau kelurahan untuk dibawa ke Dinas Sosial, dilampiri fotokopi KK dan KTP. Biasanya seperti itu. Ini contohnya ya teman-teman, keterangan terdaftar di DTKS kurang lebih, tetapi sekarang ID DTKS-nya itu nggak muncul ya, cuman NIK doang. Kurang lebih seperti ini gambarannya untuk surat terdata di DTKS. Yang penting ada tanda tangan stempel resmi dari Dinas Sosial gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ada kod kabupaten, ada kod Kementerian Sosial. Lalu yang terdata di P3KI gimana?
misal nggak terdata di DTKS, kemudian informasi bansosnya juga nggak ada yang muncul. Jadi kalau di bagian biodata informasi bansosnya itu muncul, misal PKH atau BPNT, ya bisa pakai kartunya milik orang tua diupload di sini untuk dokumen pendukung ekonomi. Tapi kalau nggak ada keterangan bansos apapun gitu ya, kemudian terdata di P3KE dan kemudian tidak terdata di DTKS, maka kalian untuk yang P3KE itu minta suratnya kemana, itu sebenarnya lembaga yang memvalidasi bahwa kalian terdata di P3KE itu nggak ada. Maka yang dipakai ialah dokumen surat keterangan tidak mampu. Di daerah itu nggak ada lembaga yang otoritatif untuk mengeluarkan surat keterangan terdata di P3KE sejauh ini, maka pakainya surat keterangan tidak mampu saja gitu. Kak, saya punya banyak kartu, saya jadikan satu, saya foto, saya upload di dokumen pendukung ekonomi, boleh nggak? Boleh. Mau kalian upload satu yang paling prioritas, misalnya KIP doang juga boleh. Kalian misalnya punya KIP dan orang tua punya PKH, kalian upload keduanya, kalian foto jadi satu juga boleh. Atau mungkin kalau sulit meminta surat keterangan terdata di DTKS, kemudian yang diupload cuma surat keterangan tidak mampu juga boleh. Berdasarkan keterangan dari Pak Sony, yakni Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, beliau menyampaikan bahwa minimal surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan, tidak boleh dikeluarkan oleh RT RW, atau tidak boleh pakai surat keterangan penghasilan orang tua, karena ada menu lain nanti yang menjelaskan penghasilan orang tua kalian. Jadi di sini kan sudah ditanya penghasilan ayah berapa, penghasilan ibu berapa. Ngapain diminta untuk diupload di sini? Ini sudah cukup, gitu ya. Bisa nggak mengeluarkan lagi? Ya, itu silahkan disikapi dengan bijak dan arif, gitu ya. Kita sampaikan bahwa ketika Kementerian Pendidikan masih minta surat keterangan tidak mampu, artinya Kementerian Pendidikan berpendapat bahwa yang kategori tidak mampu harus tetap difasilitasi dengan surat keterangan ini. Yang terdata di DTKS, ya minta surat keterangan di DTKS. Artinya di bawah kategori yang terdata di DTKS itu masih ada yang harus difasilitasi dengan surat keterangan tidak mampu. Jadi silahkan menjelaskannya seperti apa ke desa kelurahan masing-masing agar dapat surat keterangan tidak mampu, gitu ya. Coba kita browse. Jadi ini kita pakai kartu KIP ya. Kemudian terkait dengan deskripsi keadaan ekonomi, kalian diminta menceritakan kondisi ekonomi keluarga kalian, gitu ya. Jadi tidak template ya, sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga pelamar KIP kuliah. Misalnya, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu, rata-rata 1.500.000 per bulan. Kemudian pengeluaran hampir seluruhnya memakan penghasilan itu. Ibu tidak bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Penghasilan ayah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit untuk membiayai pendidikan saya dan adik-adik. Kami tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap mendapatkan KIP kuliah untuk melanjutkan pendidikan dan meringankan beban keluarga. Ini contohnya, gitu ya. Kemudian penghasilan ayah ini disesuaikan dengan rentang yang ada. Yang pasti kita sudah kasih kisi-kisi bahwa kuota KIP kuliah semakin kecil, jadi yang pekerjaannya serabutan ya penghasilannya ya tolong disesuaikan gitu aja. Contoh misalnya ini sampai 1,5 juta. Penghasilan ibu, misal ibu tidak bekerja ya, tidak berpenghasilan. Kemudian punya hutang enggak gitu ya. Kalau punya hutang dihitung semua ya. Entah itu di bank negara, di bank koperasi, di bank plecet, atau di bank harian, itu silahkan hutangnya dicatat semua gitu ya. Kalau punya berapa nominalnya kira-kira, ya tanya orang tua berapa jumlahnya. Kemudian di total juga cicilannya berapa per bulan gitu ya. Misalnya 8 juta, punya utang 8 juta, cicilannya per bulan ya, ini cicilan per bulan gitu ya. Misalnya cicilannya 600.000. Kemudian piutang, apa yang dimaksud dengan piutang? Piutang itu adalah jumlah nominal uang yang dipinjam orang lain dari orang tua kalian. Jadi kira-kira orang tua kalian ini punya bakat untuk meminjamkan uang ke orang lain atau enggak? Jika ada misalnya, oh ada 300.000 dipinjam saudara, cicilannya gimana per bulan? Modalnya kan nggak nyicil Kak, nanti sekitar 5 bulan
atau 6 bulan gitu dibalikkan Kak. Ya dibagi aja 300.000 dibagi 6 bulan misalnya berarti 50.000 per bulan gitu ya. Lalu tabungan keluarga. Tabungan keluarga ini tidak hanya tabungan yang ada di bank, tabungan yang ada di bawah kasur, yang ada di dalam celengan itu juga dihitung. Misalnya tabungannya 5 juta misal gitu ya, silahkan dimasukkan gitu. Kemudian perbaharui data ekonomi. Jadi seperti itu untuk pengisian data ekonomi. Oke, kali ini kita akan memberikan gambaran pengisian berkaitan dengan menu rumah ya. Kita langsung klik perbarui data rumah. Pada menu rumah ini teman-teman diminta upload 2 foto ya, foto rumah tampak depan dan foto ruang keluarga atau ruang tamu gitulah ya, ruang tempat berkumpul bersama keluarga, biasanya seperti itu. Kemudian berkaitan foto rumah tampak depan, ini harapannya kalau ada pagar ya fotonya di depan pagar, kemudian full kanan kiri itu bisa kelihatan. Kanan kiri kemudian atas full kelihatan gitu ya. Jangan sebagian aja, harus dari tampak depan. Coba kita kasih contoh. Nah, ini contohnya ya. Jadi kanan kiri, batas kanan kirinya kelihatan, batas atas rumahnya itu juga kelihatan. Ini sudah bagus. Kemudian apakah harus ada foto orang di depannya? Ya terserah, ada fotonya ya nggak apa-apa, nggak ada fotonya juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan fisik depan rumah itu seperti apa. Kemudian kira-kira lebarnya berapa gitu ya. Kalau panjang ke belakang tentu tidak bisa dilihat secara detail dalam bentuk foto rumah tampak depan. Kemudian foto ruang keluarga, ini foto ruang tamu. Nah, ini kurang lebih seperti inilah ya. Gambaran ruang tamu itu ya seperti ini contohnya. Ya tergantung rumah kalian masing-masing gitu ya. Di ruang tamu ini tentu fotonya lantainya harus kelihatan ya. Lantainya kelihatan, kemudian dindingnya kelihatan gitu ya. Lalu kita ke pengisian datanya. Pertama ditanya berkaitan dengan kepemilikan rumah ya. Kita lanjutkan penjelasannya bahwa kepemilikan rumah ya, bukan kepemilikan tanah. Di sini kepemilikan rumahnya ada milik sendiri, ada sewa tahunan, kontrak gitu ya, ada sewa bulanan, ngekos, kemudian ada menumpang. Menumpang itu berarti menumpang di rumah saudara, di rumah orang tua, di rumah orang lain gitu ya. Tapi di sini di bawah juga ada menumpang tanpa izin. Berarti kalian tinggal di satu rumah orang tapi tanpa izin. Itu ada juga. Kemudian tidak memiliki rumah. Tidak memiliki rumah seperti apa ya? Berarti gelandangan gitu ya. Jadi untuk kepemilikan rumah, kalau punya rumah ya diisi punya rumah sendiri. Kalau nggak punya rumah ya berarti kemungkinannya sewa atau mungkin menumpang. Karena belum punya rumah ya bisa menumpang ke rumah saudara, atau masih satu rumah dengan kakek nenek itu ya statusnya menumpang gitu ya. Tapi kalau sudah punya rumah, tanahnya itu bukan milik sendiri, yaitu bisa dikatakan tetap punya rumah gitu ya. Jadi silahkan dipilih apakah punya rumah atau tidak punya rumah, atau sewa, atau menumpang tanpa izin gitu. Ini status kepemilikan rumah, bukan status kepemilikan tanah. Kita mendefinisikannya seperti itu. Lalu bagaimana tahun perolehannya? Tahun perolehannya yakni tahun pertama kali beli. Misalnya teman-teman menempati rumah baru berarti hasil beli, atau hasil bangunnya kapan gitu ya, atau hasil warisannya kapan, baru dibagi warisan kakek nenek setelah meninggal tahun berapa, jadi hak milik orang tuamu itu tahun kapan. Dikira-kira aja, tentu nggak bisa valid pasti, tetapi yang penting ada isiannya gitu ya. Lalu sumber listriknya, termasuk teman-teman yang ngekos pasti ada sumber listriknya. Sumber listriknya mungkin numpang dengan saudara, dengan ibu kos, itu tetap diisi sumber listriknya. Bisa PLN, bisa genset atau mandiri, tenaga surya, atau mungkin kombinasi PLN dan genset, atau mungkin tidak ada, atau tenaga surya atau menumpang tetangga. Jadi sumber listrik ini ada menumpang tetangga. Ketika orang tua kalian tidak punya listrik sendiri, kemudian nyalur ke tetangga ya menumpang tetangga gitu ya.
sumber listriknya. Tapi kalau cuman nama pemilik listriknya itu adalah nama pemilik listrik lama, tetapi itu sudah menjadi hak milik orang tuamu, maka sumber listriknya diisi PLN gitu. Kemudian daya listrik disesuaikan dengan daya listrik yang kalian miliki. Kalau menumpang tetangga ya tanya dayanya berapa. Nah, kemudian pengisian luas tanah. Luas tanahnya itu berapa gitu. Apakah lebih dari 200 meter persegi? Ini ada pilihannya, jadi silahkan diukur sendiri sesuai dengan ukuran luas tanah dari bangunan itu. Jadi diukur sevalid mungkin ya. Panjang kali lebar, pakai rumus persegi panjang. Biasanya kalau merujuk pada NJOP itu tidak valid karena kadang lahannya itu masih luas dan sekarang dibagi-bagi sehingga tidak valid. Makanya diukur saja berdasarkan luas realnya, berapa luas tanahnya. Nah, NJOP per meter ini bisa diisi 0 untuk teman-teman yang numpang, ngekos, atau tidak punya tanah gitu ya. Tidak punya tanah, masih numpang milik desa atau numpang tanahnya saudara, keluarga gitu ya. Kalau memang tidak ada SPPT PBB-nya atau tidak bayar SPPT PBB-nya ya diisi 0. Atau mungkin gara-gara kebijakan pemerintah daerah semua PBB digratiskan sehingga nggak ada SPPT PBB, ya udah NJOP bisa diisi 0. Tetapi kalau yang punya itu harus diisi. Nah, ini contoh surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB. SPPT yang dipakai rujukan ialah SPPT tahun 2024 atau mungkin kalau ada yang terbaru pakai 2025. Nah, di sini ada bumi dan bangunan, berarti ini sudah lengkap gitu ya. Karena kalau perkampungan ada rumahnya berarti ada SPPT bumi dan bangunan. Nah, yang dipakai bumi atau bangunan, kita pakai yang bumi dengan alasan bahwa memang yang atas ini luas tanah gitu ya. Yang ditanya luas tanah berarti di sini ditaksir berapa harga tanahnya per meter gitu ya, per meter persegi. Makanya kita pakai NJOP buminya. Di sini NJOP buminya contohnya 3.745.000 per meternya. Ya silahkan diisikan 3.457.000 per meter gitu ya. Ini untuk pengisian NJOP. Jadi bukan NJOP bangunan, kita pakainya NJOP bumi. Lalu untuk luas bangunan ini juga sama dengan luas bumi tadi. Kita sebutkan bahwa silahkan diukur sesuai dengan kondisi real, karena di PBB ya ini memang ada ukurannya, buminya berapa 972, bangunannya berapa 1064, berarti tingkat ini karena lebih luas daripada buminya. Bisa pakai ini kalau valid ya. Ini sebagai luas tanah, ini sebagai luas bangunan. Bisa pakai yang ini, tetapi kita merujuk pada kenyataan real aja. Silahkan diukur sesuai dengan luas panjang kali lebar aja biar lebih valid. Nah, untuk bahan atap ini bisa dipilih genting glazur, genting, cor-coran, asbes, kayu, rumbe, tanpa atap atau lainnya. Biasanya genting lah ya. Jadi ya beda-beda. Cuman kalau memang ada yang genting, ada yang kayu gitu ya, pilih yang paling banyak itu genting apa kayu, contohnya seperti itu, atau genting apa asbes atau seng. Kalau banyakan yang asbes berarti pilih asbes, kalau banyakan yang genting ya berarti pilih genting gitu ya. Bahan lantai juga gitu, ada yang tanah kak, ada yang diplester semen, ada yang kayu juga, ada yang keramik, ada yang upin. Lah, yang paling luas itu yang mana? Misalnya semen plester ya berarti semen plester. Kemudian bahan tembok. Nah, ini juga yang paling banyak mana gitu. Apakah kayu yang paling banyak? Apakah semen yang paling banyak atau bahan lainnya? Misalnya kayu gitu ya. Kemudian mandi cuci kakus. Ini kamar mandi gitu ya. Kamar mandi itu kamar mandi sendiri di dalam rumah, atau kamar mandi sendiri di luar rumah, atau kamar mandi berbagai pakai bersama-sama. Kadang kalau ngekos itu kan kadang bisa berbagi pakai. Kemudian ada juga yang MCK-nya atau kamar mandinya di luar, itu juga ada
kan gitu. Silahkan disesuaikan. Kemudian sumber air utama. Sumber air utama ini ya berarti yang dipakai mandi, dipakai untuk masak, itu dari mana? Yang paling banyak dipakai gitu ya. Apakah air kemasan, apakah PDAM, apakah sumur, apakah sungai atau mata air gitu ya. Ya kalau di desa biasanya sih sumur. Kalau di kota banyak yang pakai PDAM. Kalau kemasan ya itu orang kaya kan gitu. Mungkin kalau di desa ya sumur sama sungai mata air gitu ya. Sumur ini kan bisa sumur bor, bisa sumur timba, kan sumur kan jenisnya banyak. Jadi yang pakai sanyo itu ya sumur bor gitu kan. Jadi pilih sumur. Lalu jarak dari pusat kota. Nah, silahkan teman-teman cek di Google Map ya, Google Map, kemudian ketik alun-alun kabupaten kota kalian, alun-alun Blora misalnya gitu ya. Kemudian klik rute, lalu pilih desa kalian di mana. Misal ini ya. Nah, di sini kan ada panjangnya gitu ya. Yang terpendek gitu ya. Ini ada 20,3 km, 27,3, ada 27,3. Jadi pilih yang terpendek gitu. Kita isikan 20,3 km. Pokok dari nama desa atau dari lokasi kalian lah ya. Kan bisa kalian masukkan di Google Map, terus jaraknya ke alun-alun berapa. Nggak harus lurus gitu ya. Pakai rute aja nggak apa-apa. Sebenarnya bisa lurus, bisa ditarik lurus juga. Tapi kalau males ya pakai panjang rute ini nggak apa-apa. Gitu ya. Misalnya 20 km. Kemudian jumlah orang tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah ibu. Jumlah orang tinggal ini kadang kan satu rumah itu misal rumah kakek nenek beda kakak dengan keluarga kalian, ya ditulis semua kakek nenek berarti 2 orang, misal keluarga kalian 5 orang berarti jumlah yang tinggal itu 7 orang. Atau mungkin ada 3 keluarga, keluarga kakek nenek kalian, kemudian keluarga kalian itu yang sekakak misal 4 orang, kemudian di situ ada keluarga kakak kalian misalnya 4 orang, berarti 10 orang kan gitu. Ditulis semua, tetapi dalam foto bersama keluarga itu sebenarnya sesuai kakak masing-masing. Kalau beda keluarga ya enggak usah foto bersama keluarga. Kemudian kalau pengisian jumlah tanggungan juga sesuai dengan kartu keluarga. Walaupun di dalam rumah itu ada beberapa kakak kan gitu ya. Jadi harus dibedakan. Sudah, kita klik perbaharui data rumah. Jadi itu untuk pengisian data rumah ya teman-teman. Lanjut ke pengisian data aset. Banyak yang tanya aset ini aset kita pribadi atau aset keluarga. Jadi aset ini ya aset keluarga karena dalam pengisian data dari biodata sampai dengan rencana ini berkaitan dengan keluarga kalian, bukan berkaitan dengan kalian saja. Makanya kalau aset ini berarti satu keluarga gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa menu aset ini hanya barang-barang yang kalian miliki. Semakin banyak asetnya ya berarti semakin kaya. Semakin bagus-bagus asetnya ya berarti semakin kaya kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Jadi silahkan untuk pengisian menu aset silahkan diisikan kepemilikan aset keluarga kalian dari semua anggota keluarga yang ada di KK. Coba kita tambahkan aset. Nah, berkaitan dengan aset ini kita lihat jenisnya ya. Jenis aset yang bisa dimasukkan atau memang ya yang termasuk aset itu kan banyak. Aset itu bisa alat komunikasi, misalnya alat komunikasi itu ya bisa dikatakan HP, alat komunikasi, laptop, alat komunikasi, kemudian televisi ini juga alat komunikasi, radio, alat komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian alat produksi atau investasi, kalau petani ya bisa traktor, kemudian bisa mesin dos, kemudian kalau nelayan ya bisa perahu kan gitu ya. Kemudian kalau pengusaha alat produksi ya macam-macam, misalnya punya usaha penggilingan beras ya alat giling beras dan lain sebagainya. Kemudian alat rumah tangga ini juga diminta dimasukkan, bisa kipas angin, AC, Magicom, kemudian apa ya, mesin oven, kulkas dan lain sebagainya. Kemudian hiburan apa ya, misalnya barang hiburan, misalnya punya tempat karaoke gitu ya, atau apa ya, aset hiburan itu misalnya punya kereta kelinci
itu kan hiburan juga untuk menghibur anak-anak kecil. Kemudian kesehatan, sanitasi atau rekreasi. Ya ini berkaitan dengan usaha. Kemudian pendidikan, aset pendidikan misalnya punya TK, punya SD gitu ya. Kemudian transportasi ini bisa mobil, becak, kemudian bisa motor gitu ya, bisa Mini Cooper, bisa kereta api, bisa pesawat dan sebagainya dan lain-lain. Kemudian sawah itu juga ya, toko itu juga aset ya teman-teman. Emas itu juga aset ya, emas itu juga masuk aset dan lain-lain kalau ditanya. Nah silakan dimasukkan ya. HP-nya 10 Kak, dimasukkan semua. Ya terserah kalian gitu ya. Itu kan urusan kalian, bukan urusan saya. Nama barangnya misalnya handphone. Kemudian mereknya Oppo. iPhone. Jenis barangnya alat komunikasi, tahun perolehan belinya tahun kapan? Misalnya tahun 2024. Metode perolehan bisa membeli cicilan, kemudian bisa membeli tunai, bisa warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Misalnya warisan atau hibah gitu ya, dikasih om dari hotel misalnya gitu ya. Kemudian kondisi barangnya berfungsi, kurang baik atau rusak gitu ya, berfungsi. Karena hibah dari om gitu ya, harga beli kita isi 0, kita isi 0 ya, nggak bisa ya, nggak bisa diisi 0 ya, diisi 1 lah ya, diisi 1 gitu ya. Kalau diisi strip bisa nggak bisa ya, diisi angka 1. Kemudian harga jualnya sesuai perkiraan, misalnya iPhone, mereknya iPhone, harga jualnya misalnya masih 10 juta, iPhone 15 kok gitu ya, jadi tambah aset. Oke, ini bisa ditambahkan sebanyak mungkin ya, karena aset kan tidak hanya satu, tambah. Misalnya mobil gitu ya, nama barang ini harusnya ada mereknya ya, nama barang ini harusnya lengkap gitu ya. Mobil Pajero misalnya, Pajero apa gitu ya, saya kan nggak punya mobil Pajero jadi nggak tahu. Oh mereknya ini Pajero gitu ya, ini harusnya lengkap ya, nama barang lengkap. Kalau misalnya TV, Sharp, Samsung atau apa gitu ya, dilengkap. Kemudian mereknya apa, kemudian jenis barangnya, alat transportasi gitu. Kemudian tahun perolehan, misal tahun 2023, metode perolehan misalnya membeli cicilan, buat ngocek bank gitu ya. Kerjaannya ngocek, rumah ngontrak tapi gaya elit, beli mobil cicilan gitu ya. Kondisi barang berfungsi, harga beli ya berarti karena cicilan ya dikalikan, misalnya cicilannya per bulannya itu 10 juta kali angsurannya berapa kali gitu ya, misalnya ketemunya 400 juta gitu ya. Kemudian harga jual ketika dijual hari ini harganya berapa, masih 300 juta misal gitu ya. Jadi dikira-kira harga jualnya berapa, nggak bisa tepat kan harga jual itu, iya jelas gitu ya, tapi dikira-kira. Klik tambah aset, kita tambah terus sampai dengan asetnya habis. Kemudian misalnya motor ini mereknya apa, Supra X 125 misal gitu ya. Jenis barang alat transportasi, tahun perolehan misalnya tahun lama gitu ya, tahun 2010 katakanlah. Metode perolehan membeli tunai. Kondisi barang misalnya rusak gitu ya, rusak itu berarti nggak berfungsi dong bang. Iya, harga beli waktu itu misalnya 12 juta misalnya gitu ya. Harga jual karena rusak ya harga jual 0. Nggak bisa 0 kan, ditulis 1 gitu ya, tambah aset. Oke, dan seterusnya ya untuk menu aset gitu teman-teman. Gambarannya seperti itu. Kita bicara menu prestasi. Di sini tidak wajib, bagi yang punya prestasi ya diisi, yang nggak punya nggak perlu diisi. Prestasi selama SMA. Bagi yang gap year berarti selama SMA sampai dengan gap year sekarang. Itu bisa dimasukkan ke menu prestasi. 3 prestasi terbaik ya. Yang prestasinya banyak dipilih 3 yang terbaik. Apakah nanti dipertimbangkan Kak? Ya tergantung nanti kampus dalam proses penilaian gitu ya. Tetap banyak dipertimbangkannya daripada tidak. Dan yang tidak punya prestasi nggak usah mengada-ada lah ya. Kita coba klik tambah prestasi. Di menu tambah prestasi ini harus ada bukti ya. Scan sertifikat.
gitu ya. Ada scan sertifikat juaranya. Lombanya minimal tingkat kabupaten. Jadi kalau cuman ketua OSIS, cuman paralel sekolah itu ya nggak kepake, bos. Ikuti panduannya. Kalau diminta minimal kabupaten ya kabupaten. Peserta ya nggak boleh. Yang namanya prestasi itu harus menang juara 1, 2, 3 kabupaten kan gitu ya. Ini contohnya pencapaiannya lah, juara 1, juara 2, juara 3. Finalis ini kalau level nasional ya, kalau level nasional. Honorable mention ini kalau level nasional atau internasional. Lainnya ini ya nggak perlu lah ya. Jadi pencapaian prestasi itu ya lomba lah, secara umum lomba. Lomba karya ilmiah, lomba futsal, lomba olahraga, lomba seni, lomba nyanyi, dan seterusnya. Jadi bersifat kejuaraan. Kalau cuman peserta ya nggak bisa. Kecuali level nasional dan internasional. Dan level internasional pun itu sertifikatnya kan perlu dikurasi. Jangan-jangan cuman dari webinar. Lomba dari webinar itu juga nggak terlalu bisa dipercaya jika tidak ada di pusat prestasi nasional. Di situ kan dikurasi. Ketika penyelenggaranya muncul di situ ya berarti bisa dipercaya, ada kredibilitasnya. Tapi kalau nggak muncul di pusat prestasi nasional ya sertifikatnya dipertanyakan, gitu ya. Nama kegiatan ini sesuai dengan yang ada di sertifikatnya. Jadi masukkan sendiri, kemudian jenis kegiatan apakah individu atau kelompok, tingkatnya bisa milik kabupaten, provinsi, nasional, internasional, dan perolehannya misalnya tahun 2024 gitu ya. Kemudian pencapaiannya juara 1, kemudian pilih sertifikatnya. Lalu klik tambahkan prestasi. Oke, tersimpan. Tambahkan lagi sampai dengan 3 kalau punya 3 atau lebih gitu ya. Berarti sertifikat ketua OSIS dan lain sebagainya itu nggak kepakai ya. Karena ini lomba lah ya. Levelnya minimal kabupaten. Nggak usah maksa ngisi menu prestasi kalau nggak punya prestasi apa-apa gitu ya. Pengisian menu rencana ini banyak ditanyakan gitu ya. Coba kita perbarui rencana. Nah, berkaitan dengan menu rencana ditanya rencananya tinggal di mana ketika kuliah. Oh, rencananya ngekos. Oh, rencananya bersama keluarga atau kenalan karena di sini masih ada saudara gitu ya. Misalnya rencananya kuliah di Universitas Erlangga. Kemudian di Surabaya ada saudara atau ada kenalan, jadi nanti mau tinggal bersama saudara atau kenalan di situ. Lalu misalnya, oh mau sambil mondok, berarti pesantren. Oh masih belum ada gambaran, berarti belum ada rencana, gitu ya. Kemudian dukungan keluarga. Nah ini kalau merujuk pada panduan bidik misi di tahun 2014 yang filenya kita punya, itu yang dimaksud dengan dukungan keluarga adalah apakah keluarga kalian mendukung pembiayaan untuk daftar ulang di kampusnya nanti, yakni biaya transportasinya? Karena asumsinya untuk ke kampusnya nanti kalau jauh dari kota asal itu butuh biaya transportasi. Apakah ada dukungan dari keluarga? Oh iya, tentu keluarga saya mendukung. Ya berarti pilih iya. Oh, keluarga saya lepas tangan. Saya mau kuliah nggak kuliah terserah. Jadi orang tua saya tidak mendukung. Ya udah klik tidak. Ini nggak penting ya. Pokok mau klik iya ya nggak apa-apa, klik tidak ya nggak apa gitu. Kemudian transportasi asal berarti transportasi dari rumah asal kalian ke kampus tujuan pilihan pertama. Makanya nanti kalau misalnya keterima di SNBP di pilihan kedua, berarti sebelum daftar ulang ini diupdate semua. Kalau memang kota tujuannya beda. Misalnya pilihan pertama itu karena kalian tinggalnya di Lampung, misalnya pilihan pertama itu Unila, pilihan kedua Untirta. Ternyata keterimanya di Untirta. Untirta itu di Jawa, maka transportasi asalnya tidak hanya jalur darat tapi harus lewat kapal laut. Makanya ini harus diupdate gitu. Jadi boleh diedit Kak ketika kartunya muncul. Boleh. Jadi meskipun kartu pendaftarannya muncul, formulir pendaftarannya muncul, sepanjang kalian belum ditetapkan ya tetap boleh diedit gitu ya. Jadi kalian nggak boleh ngedit ketika kampus sudah bilang
jangan diapa-apain websitenya Gap Kuliah, kita mulai seleksi. Kalau udah ada instruksi semacam itu ya jangan diedit. Tapi kalau belum diseleksi karena ada penyesuaian informasi dan harus diupdate, ya harus diupdate seperti itu. Jadi transportasi asal ke kampus tujuan pilihan pertama, sementara ke kampus tujuan pilihan pertama semua arahnya. Ini bisa milih lebih dari satu ya. Kalau tadi dari Lampung ke Untirta ya bisa kapal laut jalur darat gitu ya, atau mungkin kalau pakai pesawat terbang ya berarti pesawat terbang jalur darat gitu. Lalu transportasi harian dari tempat kosmu, misalnya ngekos, rencananya ngekos gitu ya, transportasi harian ke kampusnya gimana? Apakah pakai sepeda motor, apakah pakai sepeda ontel gitu ya, atau pakai kendaraan umum, atau pakai lain-lain. Kalau misalnya saya satu kota Kak gitu ya, kalau naik angkot, naik busway, naik kereta itu berarti isinya apa Kak? Itu kendaraan umum. Kalau naik Gojek Kak, yaitu juga fasilitas atau ya transportasi umum. Jadi kendaraan umum kalau naik Gojek. Kalau diantar pacar Kak gitu ya, tapi pacarnya orang kaya gitu, punya mobil, dan kita punya rencana bakal melanjutkan hubungan serius setelah 4 tahun lulus kuliah, itu transportasi hariannya diisi apa Kak? Oh berarti lain gitu ya, karena kalau itu dibilang kendaraan umum ya nggak umum, itu kendaraan privat gitu ya. Kalau jalan kaki Kak, ya jalan kaki berarti ya lain. Kemudian pertanyaan yang banyak ditanyakan biaya transportasi. Nah, kita merujuk pada petunjuk teknis siswa ya. Ini bidik misi 2014. Program KIP Kuliah itu kan sebelumnya namanya bidik misi, terus zaman Jokowi diganti KIP Kuliah, katanya nanti zaman Prabowo mau diganti apa gitu ya. Nah, kalau merujuk induknya, biaya transportasi ini adalah estimasi biaya transportasi satu kali dari tempat tinggal ke perguruan tinggi pilihan utama. Contohnya 25.000 gitu ya. Jadi estimasi satu kali perjalanan, bukan PP ya. Jadi biaya transportasi ini adalah biaya satu kali perjalanan, bukan PP. Berarti dari rumah ke kampus ini untuk daftar ulang. Asumsinya itu adalah ketika kalian sudah berangkat ke kampus ya berarti ngekos di sini gitu ya. Nggak ada rencana untuk pulang. Ngekos selalu lanjut kuliah gitu. Makanya biaya transportasinya adalah sekali perjalanan untuk daftar ulang. Misal asalmu Blora, kemudian kuliahnya di Surabaya, perjalanan dari Blora ke Surabaya habis berapa? Satu kali perjalanan saja. Misalnya naik bis, oh habis 50.000 ya, berarti diisi 50.000 gitu ya. Bukan PP, bukan pulang pergi. Misal dari Medan, kuliahnya di UI gitu ya, di Depok gitu ya. Ya berarti oh perjalanannya ke bandara pakai jalur darat habis 50.000 misalnya, kemudian naik pesawat tiketnya berapa juta, 2 juta misalnya ke Jakarta, kemudian dari Tangerang itu ke kampusnya misalnya perjalanan lagi habis 50.000, berarti 100.000 tambah 2 juta berarti 2.100.000 gitu ya, biaya transportasi 2.100.000. Ini dulu itu biaya transportasi ini diganti, bagi yang luar kota itu diganti biaya transportasinya, kalian diminta mengumpulkan bukti pembelian tiket pertama untuk daftar ulang, dikumpulkan kemudian diklaim, dirembes. Tapi nggak tahu belakangan kok nggak ada anggarannya gitu ya. Ya mungkin untuk anggaran lainnya mungkin nggak penting atau gimana, nggak tahu lah ya, pokoknya seperti itu ya teman-teman untuk pengisian bagian rencana. Nah setelah menu rencana lengkap muncul menu seleksi. Kalau dari biodata sampai rencana belum lengkap, menu seleksi nggak akan muncul. Prestasi ini kalian kosongi nggak apa-apa, tapi yang biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, dan rencana harus terisi semua sebagai prasyarat agar menu seleksi muncul gitu ya teman-teman. Oke, kita isi menu seleksi. Jadi menu seleksi ini akan muncul ketika menu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, dan rencana sudah terisi semua. Kalau menu prestasi ini opsional, kalian isi kalau punya prestasi, kalau nggak punya prestasi ya nggak usah diisi. Nah kalau sudah selesai isian tadi, menu seleksi muncul. Nah
Di sini seleksinya ada SNPMB, ada seleksi mandiri. Mandiri ada PTN, ada mandiri PTS. Belum dibuka, ini juga belum dibuka. Di seleksi SNPMB ada SNBP, ada SNBT. Nah, ini catatannya. Saat ini pendaftaran seleksi untuk SNBP sudah dibuka ya. Tapi untuk SNBT nanti baru dibuka tanggal 11 Maret sampai dengan 27 Maret. Nah, teman-teman yang sudah bikin akun KIP Kuliah, untuk teman-teman yang daftar di SNBT, berarti kalian mentok di menu seleksi ini dulu. Untuk proses pendaftaran atau sinkronisasi SNBT nanti tunggu dibuka tanggal 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret kalian klik daftarkan seleksi. Dan untuk teman-teman SNBT nanti karena ada sinkronisasi, maka kalian kita sarankan tanggal 11, 12, 13 sudah klik ini agar nanti cepat gitu ketahuan di websitenya SNBP tersinkron, langsung bisa selesaikan pendaftaran SNBT. Tapi kalau teman-teman baru klik UTBK SNBT tanggal 25 misalnya, takutnya nunggu sinkronisasinya lama, nggak sinkron-sinkron. Sementara keburu pendaftaran UTBK SNBT-nya tutup. Kalau nggak sinkron berarti dianggap bukan pelamar KIP kuliah, kan seperti itu. Makanya untuk klik daftarkan seleksi untuk UTBK SNBT nanti harus cepat-cepat. Ketika ini tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 langsung kalian klik biar langsung sinkron ke websitenya SNBT. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang SNBP ya saat ini silahkan klik daftarkan seleksi. Kak, saya sudah finalisasi di SNBP Kak. Ya enggak apa-apa, berarti kalian segera klik daftarkan seleksi di websitenya KIP Kuliah. Jadi nggak apa-apa Kak, finalisasi SNBP dulu baru di websitenya KIP Kuliah, nggak apa-apa. Tapi untuk UTBK SNBT ya jangan gitu, karena kita nunggu sinkronisasi tadi. Berarti kalau SNBT di websitenya KIP Kuliah ini klik dulu, nunggu di websitenya SNBT. Ya kalian login di websitenya SNBT, cek apakah sudah tertulis sebagai pelamar KIP Kuliah atau belum gitu. Kalau belum ya ditunggu dulu, jangan dilanjutkan pendaftarannya. Gitu. Lama nggak Kak nunggunya? Ya tergantung amal dan ibadah masing-masing. Kadang ya orang jahat itu ya cepet, orang baik itu ya lama. Ya kadang gitulah, nggak bisa ditebak ya. Oke, fokus ke SNBP. Kita klik daftarkan seleksi. Nama seleksi SNBP tahun 2025. Pilihan program studi kok tulisannya gini Kak? Ya biarin aja, ini sudah setelan pabrik, nggak usah diprotes ya. Kalau sudah setelan pabrik nggak usah diprotes. Tugas kalian cuman apa sih? Centang ini, kemudian simpan seleksi. Klik simpan seleksi. Ini nggak perlu dibaca Kak, nggak usah ngapain. Yang penting centang ini simpan seleksi. Oke, udah tersimpan. Kalau sudah kayak gini, nomor pendaftarannya muncul, prodi pilihan pertama, pilihan kedua, tanggal daftarnya muncul. Pertanyaannya kok gini Kak, ini berarti belum sinkron dong. Ini kapan sinkronnya gitu ya. Setelah muncul ini berarti pendaftaran di websitenya KIP Kuliah udah selesai, clear. Tugas kalian yang belum finalisasi SNBP, silahkan segera pilih prodi di websitenya SNBP. Sinkronisasi atau pilihan 1, pilihan 2 ini nanti akan muncul saat disinkronisasi. Sinkronisasinya kapan? Setelah tanggal 18 Februari. Artinya setelah penutupan SNBP. Jadi nggak perlu kalian berharap ini bakal segera muncul. Kadang malah nanti baru muncul di awal Maret. Jadi nanti nunggu kebijakan dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi nggak perlu dipantengin setiap waktu. Wah, nggak tersinkron Kak, kapan tersinkron Kak? Jangan tanya, nanti pada saatnya akan tersinkron, asalkan dengan catatan kalian mematuhi aturannya, yakni ketika daftar di websitenya SNBP kalian nggak milih UIN. Kalau milih UIN
maka secara otomatis teman-teman kalian yang milih kampus pertama, kampus kedua itu kampus di bawah Kemendikti sudah sinkron, di sini sudah muncul. Secara otomatis kalau kalian milih UIN, di sini nggak bakal sinkron pada saatnya nanti. Kalau nggak sinkron gimana? Kalau kamu keterima di universitas misalnya gitu ya, pilihan pertama universitas, pilihan kedua UIN gitu ya, keterimanya di universitas, maka universitas yang menerima kamu tidak mendeteksi kamu sebagai pelamar KIP kuliah. Nah, terus nanti nasibnya seperti apa? Apakah bisa ikut seleksi KIP kuliah? Apakah bisa mendaftar KIP kuliah di kampusnya langsung? Belum tentu. Kampus yang kuotanya banyak mungkin masih memfasilitasi ketika kalian daftar ulang, kalian cari ke bagian kemahasiswaan, langsung kemudian daftar di situ untuk minta KIP kuliah. Itu mungkin kampus dengan kuota banyak masih bisa difasilitasi, tapi kampus dengan kuota yang sangat pas-pasan nggak bakal memfasilitasi orang-orang yang mendaftar KIP kuliah di SNBP maupun SNBT dengan alur yang seenaknya saja gitu ya. Jadi kalau nonton video itu disimak baik-baik, dipahami dari awal sampai akhir. Jangan nonton 5 detik kemudian di skip. Nggak ada informasi yang bakal kalian dapatkan. Kalian komen pun nggak bakal dijawab ya. Jangan berharap ketika kalian komen sementara jawabannya ada di menit akhir kemudian saya jawab, so sorry, minim literasi nggak bakal dapat ilmu apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau sudah sinkron ini akan muncul, oh misalnya jurusan matematika di Universitas Gadjah Mada, kemudian jurusan fisika di Universitas Diponegoro, misal seperti itu. Kemudian ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kategori 1 itu ketika kalian pemegang KIP, kategori 2 itu ketika terdata di DTKS, kategori 3 ketika desil 1 sampai 3 P3KE, kategori 4 ketika bermodalkan SKTM gitu. Itu biasanya kalau sudah tersinkron. Nah, kalau sudah sampai sini itu muncul kartu peserta. Silahkan nanti di-download, disimpan ya, di-download, disimpan, termasuk cetak formulir, di-download, disimpan. Ini contoh kartu pesertanya ya, ada keterangan si pintarnya, DTKS-nya, P3KI-nya. Oh, ini keterangannya KIP, nomor KIP-nya, DTKS-nya tidak terdata, kemudian desilnya, desil PPKE, desil 2. Yang bertanya-tanya, saya terdata di DTKS nggak ada desilnya Kak. Ya kalau terdata di DTKS ya nggak ada desilnya gitu ya. Yang ada desilnya itu PPKE, P3KE gitu ya. Dan menurut saya yang sudah terdata di DTKS dan kemudian desilnya tinggi juga nggak apa-apa. Yang penting terdata di DTKS. Ini prioritas 1, ini prioritas 2, ini kan prioritas 3. Jadi yang penting kamu masuk prioritas 2 DTKS. Jadi yang dikejar pelamar KIP kuliah itu DTKS bukan PPKE gitu ya. Jadi ini kartunya, silahkan nanti disimpan, di-download gitu ya. Dicetak Kak, ya terserah kamu simpan, yang penting disimpan nanti pas daftar ulang diminta. Nah, ini formulir pendaftaran KIP kuliahnya berkaitan dengan data-data tadi. Kemudian di bagian data jalur seleksi, pilihan prodinya kok strip semua Kak gitu ya. Kok belum muncul, kategorinya kok belum muncul. Jadi ada kategori nanti ya, ketika sudah sinkron. Ya nggak apa-apa, ini script semua nggak apa-apa, wong belum sinkronisasi. Nanti ketika sudah sinkronisasi silahkan download lagi formulir peserta KIP kuliahnya. Itu yang bisa kita sampaikan gitu ya. Semoga catatan-catatan yang kita sampaikan dari biodata sampai dengan seleksi semoga bermanfaat.